Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Aku Cinti, dan di video kali ini aku mau ngejelasin lebih detail lagi tentang gimana sih caranya aku untuk atur pendapatan aku, gimana aku ngepost-postin ini. Terus aku juga mau nge-breakdown. Jadi gini, setiap kali aku punya aku punya uang tunai di sini, nanti aku akan bagi di dalam ini jumlahnya ini. Nantilah kalian pasti bakalan paham. So, pertama-tama aku tulis dulu pendapatan aku kali ini yaitu 1.295.000. Nah, 1.925 itu aku bagi-bagi. Nah, yang pertama, yang paling utama yang aku isi itu 10%. Nah, 10% dari 1.295, tapi aku tulis 130.000. Kenapa aku tulis 130.000? Karena sisanya ini, sisa dari 10% ini aku gunain untuk ngasih sesuatu atau seperti apa kayak gitu. Pokoknya aku bakalan 130 ini bakalan tetap aku gunain gitu, cuman bedanya aku cuman taruh di ini aja. Aku cuman taruh di mana? Taruh di ATM kayak gitu. Nah, kemudian ini di sini ada ngasih orang tua juga. Nah, sebenarnya aku tuh pakai perhitungan kan. Nah, cuman karena sebenarnya aku tuh udah siapin. Jadi gimana caranya untuk aku ngepost-postin. Nah, jadi yang pertama yang aku isi adalah yang 10%. Kemudian yang kedua adalah internet, yaitu 25.000. Jadi kalau misalnya nih sebulan ada 4 minggu, karena aku satu bulan itu internet 100.000, jadi aku akan bagi ke dalam 4 minggu tadi, yaitu 25.000. Lanjut, biasanya aku ngisi itu back to school. Kenapa back to school dulu? Karena back to school ini aku butuh juga untuk adik aku. Di sini aku tulis 100.000. Due date-nya ini sebenarnya masih lama jujur aja. Cuman aku pengen kayak tetap nyicil gitu, dan ya bisa lebih banyak. Kalau misalnya lebih banyak ya lebih bagus kayak gitu. Lanjut. Nah, karena aku pengen banget ganti HP, dan jujur aku sangat-sangat ingin ganti HP gitu ya. Jadi aku tulis dulu untuk ganti HP aku pakai 270.000. Selanjutnya di sini ada bisnis. Bisnis yang aku pakai ini adalah bisnis 5% dari pendapatan aku. Pendapatan aku yaitu 1.295, yang harus masuk ke dalam kantong bisnis adalah 65.000. Nah, selanjutnya baru deh aku mulai isi-isi kayak misalnya savings 50.000. Kenapa sih aku tuh kayak savingsnya tuh cuma 50.000 gitu? Kenapa? Karena yang lainnya ini aku ngerasa udah cukup banyak. Satu lagi nih, moving ini aku isi 60.000. Ini juga sebenarnya butuh nggak butuh sih, tapi karena aku mau pindah jadi ya butuh gitu. Nah, yang lainnya kayak misalnya untuk emergency, investment. Emergency ini sebenarnya aku juga cuman isi 50.000. Aku nggak tahu sih kenapa aku cuman isi 50.000. Cuman yang pasti untuk sekarang aku masih nyicil kayak per weeks-nya gitu. Aku kasih 50 biar nggak terlalu jelek lah istilahnya tuh gitu. Nah, lanjut. Ini maaf banget ya, kuku aku tuh udah parah banget. Ada yang hilang, ada yang entah kemana gimana ya, emang agak-agak jorok ya. Cuman aku ngerasa kayaknya belakangan ini aku sakit dan aku nggak bisa touch up kuku aku, jujur aja, karena touch up itu juga butuh fokus yang luar biasa jujur, tapi aku belum sempet touch up lagi kayak gitu. BTW aku pakai kuku ini aku buat sendiri, pakai kuku biasa sih, pakai yang cair itu. Lanjut untuk moms ini 75.000. Biasanya setelah aku atur yang 10% dan internet, aku langsung ke ranah sini untuk mengisi berapa yang harus aku isi gitu, dan sekarang ya 75.000, jadi ya udah. Lanjut investasi 50.000. Aku mau isi untuk vacationnya 39.000 aja. Nah, aku akan jelasin kenapa vacation ini 39.000. Oke? Jadi sebelumnya vacation aku yang di sini ada 361.000, dan ini sangat-sangat ganjil, bukan 361. Nah, jadi aku memutuskan untuk 39.000 aja lah ketimbang ganjil gitu. Lanjut untuk new car di sini aku cuma isi 50.000 karena sekali lagi bukan prioritas aku, karena sebenarnya new car ini aku punya pos lagi selain new car, yaitu kayak insurance, terus juga pajak mobil, karena mobil tuh dapat pajak juga ya. Oke, lanjut cares di sini ada 50.000. Lanjut health 40.000, Cinti 20.000, miscellaneous 40.000, clothing sama 40.000, gift 75.000. Oke, aku jelasin 75.000 ini kenapa, karena adik aku mau ulang tahun dan kayaknya sih dia pengen beli something gitu. Oke, lanjut untuk eat out 50.000, dan untuk snack 6.000. Nah, sebelumnya
Eat Out ini aku punya sisa 10.000 kemarin dan belum kepake. Oke, jadi sekarang aku nge-cash breakdown dulu mana yang, jadi aku pilihin nih 10% moms dan internet ini tetap ada di ATM. Jadi aku gak butuh untuk keluarin. Nah, sedangkan cash breakdown di sini savings aku 50.000 ada 1. Jadi aku tulis dulu 1 kayak gitu. Terus emergency 2, investment 3. Lanjut Moving ini karena 60, jadi aku kasih 51 dan 10 1 gitu. Jadi totalnya ini udah 1, 2, 3, 4 kurang 1, 50.000. Nah, back to school aku kasih 100.000 langsung. Vacation 39. Nah, kalau 39 berarti aku kasih 20-nya 1, 10-nya 1, 5-nya 1, 2-nya 2. Ngerti nggak? Ya, pokoknya kayak gitulah. Jadi biar ini tuh rapi dan aku tuh tahu jumlahnya gitu. Nah, lanjut di sini setelah vacation, ini nom itu nominal ya. Jadi kita bisa tahu nominalnya 1 atau berapa. Nah, nanti jumlah totalnya di sini kayak gitu. Nah, lanjut tadi sampai 39.000, kemudian new car aku ambil 50.000, bisnis 1, 65 berarti 15 1. Nah, lanjut 50.000 1, health aku isi 20.000 1, inti 20.000. Nah, kemudian 270.000 ini aku isi 1 2, 70.000 berarti 1. Terus 40.000 ini aku isi di sini aja 40.000. Terus ini juga 40.000. Dan 75.000 ini aku isi kayaknya 50, 20 sama 5. Nah, terus di sini ada 50.000, aku isi 50.000 1 sama 6.000. 6.000 ini aku ambil 2.000. 1 2 3. Oke, jadi kita total sekarang 100.000-nya ada 3. Aku tulis di sini 100.000-nya ada 3, totalnya 300. Kemudian di sini 50.000-nya karena dikali 10, jadi ini 10 ya. Jadi totalnya 50 kali 10 500, 20 kali 10 totalnya 200, 10 kali 3 30, 5 kali 3 15, dan 2 kali 5 berarti 10. Nah, 1.055.000. Sebenarnya aku udah hitung di sini sebenarnya total dari ini semua itu adalah 1.295.000, dan kalau misalnya dikurangin sama ATM yaitu 1.065.000. Nah, tapi 10.000-nya nanti ini akan aku masukkan ke home deposit aku seperti biasa kayak gitu. Gitu aja teman-teman caranya. Nah, kemudian aku bakalan ambil sesuai dengan ini, sesuai dengan nominal di sini. Jadi lebih mudah dan lebih enak banget kayak gini tuh. Dan ini ya, jadi totalnya 165.000. Nah, kayak gitu. Jadi biar lebih mudah banget, ini memudahkan aku banget untuk bikin video ini. Selain itu juga aku bikin cash breakdown ini supaya nggak ketukar-tukar gitu. Oke, lanjut ke videonya. Halo semua. Oke, jadi udah ganti setup gitu ya. Tadi kalau sebelumnya setupnya itu cuman ini doang gitu, tapi sekarang setupnya ada uangnya gitu. Nah, di sini udah ada keterangan ya jumlahnya. Misal 100.000-nya 3. Nah, berarti aku ininya 100.000-nya 3 kayak gitu, guys. Jadi ini memudahkan aku banget sih sebenarnya. 50.000 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini memudahkan banget untuk aku menghitung. Nah, sebelumnya itu sebenarnya udah ada di video-video yang lain. Cuman ternyata video aku ketinggalan dan ya udahlah, nggak apa-apa. 20.000-nya 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, dan 10.000-nya 5, 1 2 3 4 5, 5.000-nya 3, dan 2.000-nya 2 4 6 8 10. 5 maksudnya. Iya, totalnya 10 sih. Kenapa aku malah ngitung? Oke, lanjut. Aku langsung aja masuk ke videonya biar nggak terlalu lama. Jadi sebenarnya aku udah tulis total untuk yang kali ini berapa di sini. Tapi seperti biasa, aku harus menyocokkan kembali. Oke, yang pertama adalah savings. Oh ya, sebelumnya sebenarnya tuh aku udah ganti ini ya, ganti apa sih, kayak tuker-tuker uangnya gitu. Soalnya kalau misalnya di video aku takutnya tuh kayak kelamaan atau bikin ribet kalian. Jadi lebih baik aku ganti sendiri kayak gitu. Nah, savings di sini
50.000. Jadi aku pasin untuk kasih savings 50.000 pas gitu. Savings sebelumnya ada 100, 250, 1, 2, 3, 4. Oke, 295. Mari kita lihat di trackersnya. Benar, 295. Nah, aku ngeceknya dari sini aja biar lebih gampang. Dan untuk emergency 50.000. 50.000 dan seharusnya ada 600.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 600. Lanjut untuk investasi 1.200.000. Dan sebelumnya sekarang aku akan kasih 1.100.000. Iya benar, 1.150.000. Sekarang aku akan kasih 50.000. Jadi totalnya 1.200.000. Oh iya, aku juga udah nempelin sticky notes kayak gini. Nah, investasi aku tuh ada minimal harus tercapai 300 sampai 3M. 300 juta sampai 3M, dan itu rinciannya. Jadi tapi goalsnya aku akan pelan-pelan aja, nggak terlalu yang ngebut-ngebut gimana, karena memang nggak terlalu yang gimana-gimana juga. Nah, untuk moving aku nambah 60.000. Dan untuk moving tadi itu 1.175.000. Cuman ini nggak bakalan aku hitung karena aku kenalin dulu kalian ke map baru aku. Ini dia map baru aku. Jadi map baru aku ini isinya adalah perabotan, tempat tinggal, kendaraan, dan kebutuhan. Yang lainnya belum ada ya, jadi cuman ini doang. Dan ini tuh isinya ada 975 kayak gitu. Nah, di sini tuh kalau misalnya ditambah 60 berarti 150, 60, 70, 80, 95. Berarti 195. Kayak gitu. Lebih mudah banget ya ngitungnya, gak yang susah kayak pertama gitu. Karena terbantu ada sinking funds tracker sama ininya sih, cash breakdownnya. Oke, lanjut. Back to school-nya nambah 100.000. Back to school nambah 100.000. Jadi totalnya ada 450. Back to school nambah 100.000. Oke, jadi back to school sekarang seharusnya ada 450. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke, 450.000. Ini juga aku udah netapin goalsnya. Jadi di sini udah ada goalsnya kayak gini. Goals, uang sekolah untuk adik aku yang kedua 1 juta per bulan, dan uang kuliah untuk adik aku yang pertama 2,5 juta per bulan. Dan goalsnya adalah 6 bulan satu kali aku bayarin sekolah dan kuliah selama 1 tahun kayak gitu. Lanjut untuk vacation di sini 39.000. Jadi aku akan menambahkan 39.000. 39.000 adalah 2, 1, 5, 2. Nah, ini kayaknya bakalan aku tuker sama 50. Jadi biar lebih mudah. Ini 2, 3, 4, 5. So, be right back. Tada, aku udah tuker 50.000. Jadi sebenarnya total aslinya dari vacation ini 400.000. 100, 200, 300, 400. Oh iya, aku sekalian mau umumin ke kalian. Karena aku belum wisuda, jadi aku mau target untuk jadi uang wisuda aku tuh 800.000. Nah, kira-kira hotel atau kosnya itu 450.000. Jadi aku kayak akumulasiin sendiri kayak gitu. Meskipun aku nggak tahu berapa nominalnya, tapi aku udah kira-kira ya sepertinya bakalan berguna juga untuk aku wisuda. Nah, lanjut, rollover aku 10.000 ini sama sekali nggak kepake. Jadi aku bakalan masukin ke sini. Jadi 10.000 ini adalah uang aku makan di luar. Tapi karena aku nggak ada makan di luar, nggak ada beli jajan juga, jadi ya udah aku taruh di sini. Dan untuk eat out dan snacknya adalah 56.000. Pas 56.000, 50.000-nya adalah makan di luar dan snacknya adalah 6.000. Dan kalau misalnya aku lagi butuh banget nih untuk beli snack, ya udah aku beli snack aja gitu. Uang untuk makan di luarnya kepake. Lanjut, new car di sini 50.000. Jadi harusnya totalnya ada
685.000. Oke, jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 60, 70, 85. Ini lebih simpel banget ya kayaknya, soalnya lebih cepet juga kayaknya nih. Nah, di sini aku juga udah tentuin targetnya. Targetnya adalah 500 juta. Nah, ini yang aku bilang tadi, target untuk ngumpulin uang mobil tuh sebenarnya lumayan jauh juga. 500 juta itu dibagi-bagi. Jadi mulai dari mobil, asuransi, pajak, dan perawatan gitu. Karena aku tuh orangnya nggak bisa kalau nggak detail, dan sekarang aku udah detail banget. Jadi ya, tuh deh. Bisnis 65.000 sebelumnya. Oke, 65.000. Jadi total yang sekarang ada yaitu 100, 200, 20, 30, 35, 8. Berarti berapa tuh? 238.000. Semoga kalian tidak tergugah untuk mengambil uang-uang yang ada di sini untuk kepentingan pribadi, karena aku hampir saja tergugah. Dan itu nggak boleh banget sih, karena itu menyalahi aturan untuk tetap konsisten. Jadi sebenarnya itu nggak boleh guys, oke? Kalian harus keep in mind kalau nggak boleh ngambil uang kalau misalnya itu bukan sesuai dengan pos. Kalau misalnya kalian mau beli something, ya bikin aja pos baru lagi gitu. Paham gak sih? Karena memang aku kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku mau beli HP, mau beli iPad misalnya nanti, aku bakalan bikin post baru guys. Ya meskipun lumayan lama sih, cuman ya aku nggak mau gitu sampai ngambil keuangan aku terus keuangan aku jadi berantakan dan aku nggak bisa ngatur lagi. Lanjut, cash di sini kasih 50.000. Sebelumnya cash aku ada 190 dan sekarang 240. Berarti 240 benar. Sebenarnya aku juga memegang prinsip belajar sabar sih, karena sebelumnya tuh aku kalau beli tuh suka gerusak-gerusuh. Beli di Shopee, cekot. Nah, cekot kan akhirnya. Oke, kok gue jadi ketawa sendiri guys, maaf. Nah, di sini aku tuh udah tulis kan, lihat nggak? Vitamin 150.000. Nah, ini goalsnya sebenarnya, bukan aku kayak mengharuskan 1 minggu 150, enggak. Nah, di sini health aku tambah 40.000. Nah, jadi totalnya adalah 100.000 untuk health, karena aku juga butuh kan untuk ini, untuk itu, dan pengen bantu orang tua juga. Oke, Cinti di sini 100.000. Kemarin aku nambah cuman 100.000. Jadi ya udah sekarang nambah 20.000 jadi 120. Lanjut. New phone. Nah, ini yang aku selalu nanti-nantikan. New phone sebelumnya adalah 1.335.000 dan nambah 270. Oke, 250, 60, 70. Nah, lanjut. Dan sekarang seharusnya uang ini ada 1.605.000. Mari kita hitung. 1 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 1.500.000, 50, 70, 80, 90, 605. 1.605. Oh ya, ini targetnya kalian bisa lihat sendiri. Targetnya 8-10 juta dan belinya di akhir tahun. Jadi lebih cepat ya lebih baik gitu. Kalian ada nggak sih yang sama kayak aku nentuin target gitu? Soalnya aku juga nentuin target gitu, dan target setiap minggunya itu benar-benar target yang yang bisa aku nominalkan gitu loh. Jadi aku tuh gak suka ngayal yang macem-macem, tapi aku bisa nargetin sesuai nominal yang memang aku butuhin gitu. Miscellaneousnya nambah 40.000. Oke, sebelumnya miscellaneous ada 195. Miscellaneous aku juga gak ada yang gimana-gimana. Lanjut, clothing di sini ada nambah 40.000. Oke, jadi 40, 50, 60, 70, 75. Clothing 75.000. Dan yang terakhir giving. Seperti yang kalian tahu, giving aku sudah menentukan. Nah, ini targetnya adalah
kado untuk teman aku 150.000 dan beli laptop untuk adik aku yang kedua. Aku nggak tahu berapa, tapi sekarang aku masih ngumpulin aja. Dan 150 ini untuk teman aku, dan ini sisanya untuk adik aku. Jadi untuk giving ini, gift nambah 75.000. Nah, pas banget nih semuanya. Nah, 75.000. So, mari kita hitung. 100, 200, 250, 260, 270. Ya anggaplah 280 ya. Nih, ada 1000-nya nih di sini. Jadi 280. Aku pikir tadi, mana 1000-nya? Oh, sekalinya di sini, guys. Selesai. Yeay. Sebenarnya ada 10.000 dan 10.000-nya itu aku memang sembunyiin, jadi aku nggak masukin ke sini karena aku tahu aku bakalan masukin nanti secara personal. Jadi nanti kalau misal tiba-tiba aku bilang buka home deposit aku, ya kalian tahu berarti home deposit aku tuh udah. Nah, sekian dulu video dari aku. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa klik thumbs up, kalian bisa share ke teman-teman kalian, kalian juga bisa komen apa aja sih video yang kalian mau tahu. Misal kalian mau tahu pengeluaran aku, kalian mau tahu gimana keseharian aku. Aku juga kemarin, hari Rabu kemarin, udah upload vlog untuk bulan Februari. Jadi aku harap kalian juga bisa komen di sana apa yang kurang, apa yang kalian mau tahu juga. Jangan lupa nyalain notif loncengnya supaya kalau misalnya kalian tahu aku upload video, kalian gak ketinggalan. So, see you in the next video. Bye-bye.